Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji pada 9 Hijriah. Ketika kafilah Rasulullah pulang dari Tabuk, beliau ingin menunaikan haji. Beliau bersabda, orang-orang musyrikin melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sungguh, aku tidak akan melakukan ibadah haji sampai tidak ada lagi hal seperti itu. Rasulullah mengutus Abu Bakar, dan Ali duduk di belakangnya. Mereka lalu melarang orang-orang musyrikin menunaikan haji setelah tahun itu. Mereka berdua menawarkan orang-orang musyrikin itu untuk masuk Islam. Mereka diberi waktu selama 4 bulan untuk berpikir. Jika setelah tenggat itu mereka tidak masuk Islam, hal yang ada di antara kaum muslimin dan mereka hanyalah peperangan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Maghazi dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar As-Siddiq diutus Rasulullah untuk berhaji. Pesan Rasulullah hendaknya disampaikan sebelum haji wada pada Idul Adha di hadapan orang-orang yang ada saat itu. Isi pesannya, setelah tahun ini, tidak ada seorang pun musyrikin yang menunaikan ibadah haji. Tidak ada lagi yang bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Muhammad bin Ka'ab dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah memberi mandat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi amir haji pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah juga mengutus Ali bin Abi Thalib dengan dibekali 30 atau 40 ayat surah At-Taubah. Ali lalu membacakan ayat itu di hadapan khalayak ramai. Dia memberi waktu atau kesempatan selama 4 bulan kepada orang-orang musyrikin untuk berjalan-jalan di muka bumi. Ali membacakan ayat-ayat itu pada hari Arafah. Waktu yang diberikan kepada orang-orang musyrikin adalah 20 hari pada Zulhijjah, sebulan penuh pada Muharram, Safar dan Rabiul Awal dan 10 hari pada Rabiul Akhir. Ali membacakan ayat-ayat itu di rumah-rumah mereka. Ali berkata, tidak ada haji setelah tahun ini bagi musyrikin manapun juga. Tidak ada yang boleh bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mahrus bin Abu Hurairah dari ayahnya. Dia berkata, aku bersama Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah mengutusnya ke penduduk Makkah untuk membacakan beberapa ayat dari surah At-Taubah. Rasulullah bertanya, apa yang akan kalian sampaikan? Ali menjawab, kami akan menyeru bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Janganlah seorang pun bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Siapa saja yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah, batas waktunya adalah 4 bulan. Jika 4 bulan telah berlalu, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Setelah tahun ini, tidak ada seorang musyrikin pun yang berhaji. Ali berkata, aku menyuruh hingga suaraku serak. Allah berfirman, dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, hal itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 3. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah mengangkat Abu Bakar sebagai amir haji, Abu Bakar pergi bersama 300 laki-laki penduduk Madinah. Di samping itu, Rasulullah membekali Abu Bakar dengan 20 unta yang telah digemukkan. Petikan pelajaran. Pertama, orang-orang musyrikin dan kebiasaan mereka dalam berhaji. Sebagaimana diketahui bahwa berhaji ke Baitullah adalah merupakan warisan bangsa Arab dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, memang masih ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji sebagaimana tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun banyak sekali ajaran jahiliyah, kebatilan dan syirik ikut tercampur di dalamnya. Bahkan kesyirikan lebih banyak terlihat daripada ibadah yang didasari akidah tauhid. Ibnu Aids mengatakan, dulu orang-orang musyrikin menunaikan ibadah haji bersama-sama kaum muslimin. Suara kaum musyrikin bertabrakan dengan suara kaum muslimin,
sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Sehingga yang terdengar, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu yang engkau miliki. Laki-laki dari kalangan kaum musyrikin bertawaf dengan telanjang. Tidak ada satupun laki-laki dari kaum musyrikin yang berpakaian. Mereka berpendapat bahwa hal itu mereka lakukan sebagai penghormatan kepada Baitullah. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku bertawaf di Baitullah dalam keadaan seperti aku dilahirkan ibuku. Tidak ada apa-apa dari dunia yang melekat pada diriku ini." Kondisi ini terjadi hingga berakhirnya tahun ke-9 Hijriah, yaitu ketika Abu Bakar menunaikan ibadah haji. Saat itu, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan peringatan kepada seluruh orang musyrikin. Peringatan ini sebagai pemberitahuan bahwa Masjidil Haram harus suci dari berbagai najis dan kotoran. Kedua, menerbitkan perjanjian. Saat itu kaum musyrikin terbagi menjadi dua kelompok. Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya berkata, satu kelompok adalah kaum musyrikin yang terikat janji dengan Rasulullah. Perjanjian itu hanya berlaku selama 40 hari. Kelompok kedua adalah kaum musyrikin yang terikat perjanjian terbuka dengan Rasulullah, yaitu perjanjian yang tidak terikat batas waktu. Keterangan mengenai batas waktu selama 40 hari itu ada dalam surah At-Taubah. Setelah batas waktu 4 bulan habis, itu berarti perang antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Orang-orang Arab akan dibunuh, di mana saja mereka ditemukan, kecuali mereka memeluk Islam dan bertaubat. Perjanjian ini dimulai dari hari Arafah pada 9 Hijriah hingga 10 Rabiul Akhir. Kabarnya, dan ini pendapat Al-Kulli, waktu 4 bulan merupakan perjanjian antara orang-orang musyrikin dan Rasulullah. Namun perjanjian itu tidak sampai habis batas waktunya. Adapun mereka yang mengadakan perjanjian di atas 4 bulan, Allah memerintahkan agar perjanjian itu dipenuhi hingga batas waktu usai. Itulah makna firman Allah, kecuali orang-orang musyrikin yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah ayat 4. Pendapat pertama lebih kuat. Jadi, tidak ada satupun hal baru dalam surah At-Taubah. Ini hanya penegasan terhadap perjanjian antara Rasulullah dan orang-orang musyrikin. Tidak ada satupun yang berubah. Makna inilah yang dimaksud saat Ali bin Abi Thalib membacakan surah At-Taubah di hadapan kaum musyrikin. Beliau memperingatkan kaum musyrikin dengan surah At-Taubah. Ketiga, penegasan lain mengenai makna jihad. Dalam keterangan di atas, Anda dapat melihat bahwa jihad dalam syariat Islam bukan perang defensif, sebagaimana yang digambarkan para orientalis. Perhatikan firman Allah memperingatkan kaum musyrikin dan sekutu-sekutunya di sekitar Makkah, seperti penduduk Najd dan lainnya. Allah berfirman, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka, berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian, jika kamu kaum musyrikin bertaubat, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih, kecuali orang-orang musyrikin yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila telah habis bulan-bulan haram,
Perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, serta awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah At-Taubah ayat 1-5. Ayat-ayat di atas begitu jelas dan pasti. Tidak pernah terbayang sedikit pun dalam benak gambaran para orientalis bahwa perang dalam Islam merupakan perang defensif. Ayat-ayat di atas merupakan akar dari makna jihad dalam Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa surah At-Taubah termasuk salah satu surah yang diturunkan Allah. Sehingga hukum-hukumnya kebanyakan berkaitan dengan jihad. Saya tidak melihat bahwa ayat-ayat di atas dihapus oleh ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat-ayat yang menetapkan bahwa jihad menurut Islam adalah perang defensif. Seperti firman Allah berikut ini, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surah At-Taubah ayat 39. Secara mendasar, jihad disyariatkan tanpa melihat apakah dia upaya ofensif ataukah defensif. Tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah, menegakkan masyarakat Islam yang damai, menegakkan negara Allah di bumi. Sarana apapun yang dapat menghantarkan kondisi di atas, wajib untuk kita jalankan. Sarana ini kadang-kadang tergantung suasana tertentu. Menyebarkan nasihat dan pengajaran, misalnya. Dalam kondisi seperti ini, jihad hanya ditafsirkan dengan hal itu. Sarana kadang berubah karena kondisi yang berbeda. Seperti perang defensif disertai nasihat pengarahan. Inilah jihad yang disyariatkan saat itu. Sarana tertentu karena kondisi berbeda. Pada saat seperti itu adalah perang ofensif. Perang seperti ini merupakan puncak jihad. Berbagai kondisi menentukan dan membatasi sarana. Seorang penguasa muslim yang sadar dan ikhlas karena Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin seluruhnya tentu akan berbuat sesuai tuntunan syariat. Ketiga sarana di atas disyariatkan untuk mewujudkan jihad. Jihad tidak harus sesuai dengan sarana kecuali dituntut keadaan yang ada dan keadaan ini sudah diperhitungkan penguasa kaum muslimin yang ikhlas. Menerapkan jenis jihad secara bergantian tidak berarti menghapus satu hukum yang lain. Haji yang dilakukan Abu Bakar merupakan pengajaran terhadap kaum muslimin mengenai pokok tata cara penunaian ibadah haji. Hal ini juga merupakan pengantar ibadah haji dalam Islam dan haji wada yang dipimpin Rasulullah. Masjid Dirar. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Said bin Zubair, Qatadah, Urwah, dan lainnya. Di Madinah, ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Khazraj. Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Pada masa jahiliyah, dia memeluk agama Nasrani. Dia memiliki pengaruh besar di suku Khazraj. Dia termasuk tokoh suku ini. Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan perhatian kaum muslimin beralih kepadanya, Islam menjadi pusat perhatian masyarakat. Abu Amir marah dan dia menunjukkan permusuhannya terhadap Rasulullah. Abu Amir pergi menemui orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Dia meminta mereka untuk bekerja sama menghancurkan Rasulullah. Namun ketika melihat Islam semakin berkembang, dia pergi menemui Heraklius, Raja Romawi. Dia meminta tolong kepada raja itu untuk mengalahkan Rasulullah. Raja itu menyanggupi dan berjanji akan membantu Abu Amir. Abu Amir tinggal di sana dan menulis surat yang dia tujukan kepada sekelompok kaumnya, mereka yang termasuk golongan orang-orang munafik. Dia berjanji sesuai dengan yang dijanjikan Heraklius. Dia memerintahkan agar melakukan persiapan sesuai yang diperintahkan dalam surat. Mereka mulai membangun masjid dekat dengan Masjid Quba. Masjid ini dibangun sebelum keberangkatan Rasulullah ke Tabuk. Mereka menemui Rasulullah dan memintanya untuk datang dan menunaikan sholat di dalam masjid baru itu.
Tujuannya adalah agar sholatnya dianggap sebagai pengakuan dan peresmian terhadap masjid itu. Mereka mengatakan bahwa masjid itu dibangun untuk kaum duafa dari kalangan mereka. Namun, Allah melindungi Rasul-Nya sehingga beliau tidak menunaikan sholat dalam masjid itu. Rasulullah berkata, "Kami akan melakukan perjalanan. Sepulang kami dari perjalanan, insya Allah." Ketika kafilah Rasulullah dalam perjalanan kembali ke Madinah dari Tabuk, sekitar sehari atau setengah hari lagi sampai di Madinah, malaikat Jibril turun mengabarkan bahwa masjid itu merupakan Masjid Dirar. Masjid itu dibangun karena kekufuran dan dengan maksud memecah jamaah orang-orang beriman. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah mengutus orang untuk menghancurkan masjid itu. Kemudian turunlah ayat berikut, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan Masjid Dirar untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 107-108. Makna dirar dalam ayat di atas adalah masjid yang digunakan untuk merusak Masjid Quba. Adapun maksud, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah Masjid Quba. Petikan pelajaran. Kisah masjid di atas menggambarkan rencana jahat orang-orang munafik terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan itu saja yang mereka lakukan. Mereka berniat menyerang, membuat makar, mengatur strategi untuk melawan kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak selamanya Rasulullah tidak peduli terhadap perkara ini. Beliau mempunyai sikap lain, yaitu satu sikap yang didasari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini membongkar hakikat orang-orang munafik, rencana jahat terselubung mereka. Bangunan yang mereka klaim sebagai masjid dihancurkan dan dibakar. Mereka membangun masjid itu karena kemunafikan dan dengan maksud mengatur strategi untuk melawan kaum muslimin serta memecah belah. Rencana jahat orang-orang munafik ini merupakan kisah pamungkas dari kisah-kisah sebelumnya. Kisah-kisah kemunafikan dan rencana jahat mereka telah memberi gambaran sempurna tentang hukum-hukum Islam terkait mereka. Banyak sekali ayat yang membongkar rencana jahat dan posisi orang-orang munafik. Kedustaan dan menampakkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan niat dalam hati mereka merupakan ciri orang munafik. Segala hal yang tampak seperti ini, Islam membiarkannya. Apa yang terbetik dalam hati mereka, niat jahat mereka diserahkan dan dikembalikan kepada Allah dan pembalasannya akan mereka terima pada hari kiamat. Namun, segala rencana jahat, serangan terang-terangan perlu ditanggapi dengan hukuman di dunia, seperti dalam kasus Masjid Dirar. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam sikap Rasulullah terhadap orang-orang munafik. Kesimpulan di atas telah disepakati para ulama secara umum, yaitu para ulama yang membahas perkara ini. Jika Anda memperhatikan langkah-langkah rencana jahat orang munafik, tata cara dan sarana yang mereka gunakan, Anda akan tahu bahwa tabiat kemunafikan hanya satu dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sarana munafik tidak berubah dan tidak berbeda. Mereka selalu menjauhi Islam dan terus-menerus mengikuti kegelapan. Mereka selalu bersujud di bawah kaki para penjajah asing untuk membantu memerangi Islam dan kaum muslimin di negeri mereka sendiri. Mereka menunjukkan keislaman mereka, melaksanakan berbagai acara yang luar biasa dalam rangka dakwah Islam. Namun jika mereka mempunyai kesempatan untuk mencekik kaum muslimin dan agamanya,
bahkan membunuh para pendakwah Islam, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Tindakan Rasulullah ini menunjukkan betapa pentingnya menghancurkan dan membakar tempat-tempat maksiat, termasuk tempat-tempat yang tampak punya misi kemanusiaan dan kebaikan, tetapi di balik itu punya misi terselubung dan rencana jahat. Terhadap Masjid Dirar, Rasulullah memperlakukannya seperti itu. Lalu bagaimana jika Anda melihat tempat-tempat yang terang-terangan melakukan berbagai kegiatan maksiat terhadap Allah? Umar bin Khattab membakar sebuah desa hingga rata dengan tanah, karena ada warganya yang memperjualbelikan khamar. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Utusan suku Sakif dan kisah masuk Islamnya penduduk Sakif. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Rasulullah sampai di Madinah dari Tabuk pada bulan Ramadan. Pada bulan itu pula, utusan suku Sakif menemui Rasulullah. Penduduk suku Sakif bermusyawarah. Mereka berpendapat bahwa orang-orang Arab tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berperang. Mereka semua berbaiat dan memeluk Islam. Mereka mengutus beberapa utusan yang dipimpin Kinanah bin Abdul Yalil. Dekat kota Madinah mereka bertemu Mugirah bin Syu'bah, salah seorang suku Sakif. Mugirah senang sekali dan menyambut mereka. Dia mengajarkan cara mengucapkan salam kepada Rasulullah. Namun, mereka tidak melakukannya. Mereka tetap mengucapkan salam dengan cara jahiliyah. Rasulullah menemui utusan suku Sakif di masjid. Mereka membangun tenda agar dapat mendengar Al-Quran dan melihat bagaimana kaum muslimin menunaikan sholat. Para utusan itu tinggal selama beberapa hari. Mereka berselisih dengan Rasulullah dan beliau pun berselisih dengan mereka. Padahal beliau sedang menyeru mereka kepada Islam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah menemui mereka setiap malam setelah Isya. Beliau tinggal beberapa saat di sana dan bercakap-cakap dengan mereka hingga kaki mereka terasa lelah. Musa bin Uqbah dalam magazinya meriwayatkan bahwa Utsman bin Abul Ash merupakan salah satu utusan suku Sakif. Dia anggota rombongan termuda. Jika mereka pergi ke majelis Rasulullah, dia selalu ketinggalan. Ketika rombongan pulang dari majelis Rasulullah, barulah Utsman pergi menemui Rasulullah. Dia bertanya mengenai Islam dan minta dibacakan Al-Quran. Utsman berulang kali tidak dapat memahami hingga akhirnya dia paham dalam urusan Islam. Jika dia menemui Rasulullah dan sang Nabi sedang tidur, dia pergi menemui Abu Bakar. Utsman menyembunyikan hal ini dari para sahabatnya. Rasulullah kagum pada semangat Utsman dan beliau mencintainya. Pada akhirnya, mereka masuk Islam dengan sepenuh hati. Namun, Kinanah bin Abdul Yalil bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana menurutmu tentang zina? Kami gemar berzina." Rasulullah menjawab, "Zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Mereka bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang riba?" "Seluruh harta kami berasal dari riba." Rasulullah menjawab, "Kalian boleh mengambil uang pokok kalian. Karena Allah berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman." Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Mereka bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang khamar?" "Pendapatan kami dari khamar." Rasulullah menjawab, "Allah telah mengharamkannya." Lalu beliau membacakan ayat yang mengharamkan khamar. Ibnu Ishaq berkata, mereka juga bertanya kepada Rasulullah mengenai orang yang meninggalkan sholat. Beliau menjawab, tidak ada kebaikan dalam Islam tanpa sholat. Lalu mereka memisahkan diri dan berdiskusi mengenai perkara yang baru saja mereka bahas. Mereka kembali menemui Rasulullah dan menyatakan bahwa mereka siap mentaati semua hal-hal tersebut. Namun mereka meminta kepada Rasulullah agar berhala Lata, yang pernah mereka sembah, tidak dihancurkan hingga 3 tahun.
Rasulullah menolak permintaan mereka itu. Karena permohonan mereka ditolak, mereka mengajukan permohonan yang lebih ringan, yakni berhala Lata tidak dihancurkan selama 2 tahun. Rasulullah tetap menolak permintaan mereka. Namun mereka terus meminta agar permintaan mereka dapat dikabulkan hingga sebulan lamanya terhitung sejak mereka datang ke Madinah. Rasulullah tetap menolak bila berhala Lata dibiarkan dan tidak dihancurkan hingga batas waktu tertentu. Ibnu Ishaq berkata, mereka melakukan hal itu karena khawatir pada ancaman para pemimpin bodoh mereka, istri, dan keturunan mereka. Mereka tidak ingin menghardik kaumnya untuk menghancurkan berhala. Mereka ingin kaumnya menghancurkan berhala ketika Islam telah meresap hingga ke lubuk hati yang terdalam. Mereka berkata kepada Rasulullah, jika demikian, pergilah Anda untuk menghancurkannya. Kami tidak mau menghancurkannya selamanya. Rasulullah menjawab, jika demikian, utuslah orang yang kalian percaya untuk masalah ini. Mereka minta izin kepada Rasulullah dan beliau mengizinkannya, menghormati, dan mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah mengangkat Utsman bin Abul Ash sebagai pemimpin mereka karena beliau telah melihat semangatnya dalam memeluk Islam. Selain itu, Utsman bin Abul Ash termasuk orang yang banyak mempelajari surah-surah dalam Al-Quran. Rasulullah mengirim beberapa utusan menuju suku Sakif untuk menghancurkan berhalanya. Rombongan ini dipimpin Khalid bin Walid, dalam rombongan itu ada Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb. Mereka menuju berhala Lata dan langsung menghancurkan berhala itu. Kaum wanita suku Sakif menangis ketika menyaksikan berhala Lata dihancurkan. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabakat meriwayatkan dari Al-Mughirah, suku Sakif telah masuk Islam. Aku tidak mengetahui ada satu kaum dari Arab, apakah itu Bani Ab ataupun kaum lainnya, yang Islamnya lebih lurus daripada orang-orang Sakif. Utusan-utusan bangsa Arab berbondong-bondong masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, setelah Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, Perang Tabuk serta penduduk suku Sakif memeluk Islam dan berbaiat. Beberapa utusan bangsa Arab berbondong-bondong datang dari segala arah untuk memeluk Islam. Bangsa Arab melihat bahwa yang menghidupkan Islam adalah suku Quraisy. Jadi merekalah pimpinan umat manusia dan tuan rumah Baitul Haram. Dan wajar anak keturunan Nabi Ismail menjadi pemimpin bangsa Arab. Ketika Makkah ditaklukkan, kaum Quraisy mendekati Rasulullah. Bangsa Arab akhirnya menyadari bahwa mereka tidak mampu memerangi dan memusuhi Rasulullah. Sehingga mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong, sebagaimana difirmankan Allah, apabila telah datang pertolongan Allah serta kemenangan. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Petikan pelajaran. Masihkah Anda ingat sikap orang-orang yang menyambut Rasulullah saat beliau berhijrah ke Taif? Bagaimana sikap mereka? Mereka menyambutnya dengan buruk. Beliau diusir. Bukan itu saja, orang-orang bodoh dan bahkan anak-anak mereka memukuli, menyakiti, dan menghinanya. Itulah suku Sakif pada masa itu. Namun kini mereka masuk dan menganut Islam dengan sungguh-sungguh, lurus, dan penuh ketaatan. Ingatkah Anda ketika Zaid bin Haritsah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana engkau dapat memasuki hati mereka, padahal mereka mengusirmu? Rasulullah menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah yang berperan. Dia memberi solusi dan jalan keluar. Allah menolong agamanya dan nabinya. Apa yang terjadi saat itu menjadi bukti ucapan Rasulullah terhadap Zaid, itulah Taif, dan Makkah ini dengan berbagai macam kabilah dan suku-suku Arab telah bersatu berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang bayangkanlah, betapa Rasulullah dengan susah payah berhijrah, mendaki gunung, menyeberangi lembah, berharap mendapat penerimaan yang baik malah mendapatkan siksaan dari orang-orang suku Sakif. Lalu lihatlah sikap Rasulullah,
setelah beliau menaklukkan Makkah. Siapapun biasanya akan berpikir untuk balas dendam, setidaknya membalas sesuai dengan perlakuan yang pernah dia terima. Namun seperti yang Anda lihat, apa yang Rasulullah lakukan terhadap suku Sakif. Taif dikepung hingga berhari-hari, lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk kembali. Para sahabat berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar suku Sakif dihancurkan." Namun Rasulullah menolaknya. Beliau menengadahkan kedua tangannya, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada Bani Sakif dan datangkanlah mereka dalam keadaan beriman." Ketika Allah mengabulkan doa Rasulullah, utusan suku Sakif datang ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq dan Al-Mughirah bin Syu'bah berlomba menemui Rasulullah untuk memberitahukan kabar gembira itu. Ketika mereka berdua mengetahui bahwa Rasulullah amat gembira, dia memberitahukan bahwa suku Sakif telah memeluk Islam dan mereka memperoleh hidayah. Rasulullah keluar menyambut para utusan Sakif dengan penuh kegembiraan dan penghormatan. Beliau mengajari, menasihati mereka, dan memberi petunjuk. Ketika mereka membuat sebuah makar, melontarkan kata-kata menyakitkan, dan rasa dengki yang sangat pekat terhadap Rasulullah, tetapi Rasulullah hanya menginginkan kebaikan, kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Coba perhatikan, inikah tabiat manusia pada umumnya? Ini bukan tabiat manusia secara umum, ini tabiat kenabian. Bukan balas dendam yang Rasulullah pikirkan. Rasulullah hanya memikirkan satu tujuan, dakwah yang menghasilkan buah. Sehingga Allah menerima dan dia reda pada Rasulnya. Jika fokus kepada tujuan ini, penderitaan dan siksaan akan terasa amat ringan. Kebahagiaan akan terasa amat agung, ketika seorang mampu melewati rintangan-rintangan dan tetap teguh hingga tujuan tercapai. Itulah Islam. Islam tidak mengenal dengki dan tidak ingin keburukan menimpa orang lain. Islam memerintahkan berjihad, tetapi tanpa disertai dengki dan iri hati. Mengajari kita agar kuat, tetapi bukan untuk egoisme dan kesombongan. Islam menyeru kepada kasih sayang, tetapi bukan berarti menjadi orang yang lemah. Islam mengajarkan cinta, tetapi dengan pengertian cinta di jalan Allah. Para utusan Sakif dan yang lainnya datang ke Madinah dan mereka menyatakan keislaman mereka. Semua hal ini pelunasan janji Allah terhadap Rasul-Nya. Pembahasan ini merupakan bahan renungan yang sudah seharusnya kita petik. Dan berikut ini pelajaran dan hukum-hukum terkait kisah di atas. Pertama, boleh menerima atau menyambut orang musyrikin di masjid. Dengan harapan dia akan masuk Islam dan memperoleh hidayah. Rasulullah menyambut kedatangan para utusan Sakif di masjidnya, agar bisa berdialog dan mengajarkan Islam kepada mereka. Jika seperti ini, seorang musyrikin boleh masuk masjid. Rasulullah menyambut kedatangan orang-orang Nasrani Najran. Saat itu, mereka ingin mendengar kebenaran dan mengenal Islam. Imam As-Sarkashi berkata, "Ketahuilah bahwa Ar-Rafi'i dan An-Nawawi membolehkan orang kafir masuk masjid, tetapi dengan izin kaum muslimin serta dengan ketentuan-ketentuan berikut ini. Pertama, dia tidak terikat dengan perjanjian zimah atau dengan kata lain dia bukan kafir zimmi. Jika termasuk kafir zimmi, dia dilarang masuk. Kedua, orang muslim yang mengizinkan masuk masjid itu haruslah seorang mukallaf. Ketiga, tujuannya ingin mendengar Al-Quran, ilmu, dan diharapkan akan masuk Islam. Atau dia masuk masjid untuk renovasi dan sejenisnya. Melaksanakan keputusan Qadi Abu Ali Al-Fariki yang berbunyi, seandainya orang kafir itu masuk masjid agar bisa mendengar Al-Quran atau ilmu, dan dia adalah orang yang tidak diharapkan keislamannya maka dia dilarang masuk masjid. Dan kita tidak berhak memberinya izin untuk masuk masjid. Kondisi ini persis basa-basi politis, sambil mengharapkan maksud tertentu. Adapun jika dia izin masuk untuk tidur, makan atau sejenisnya, dalam Ar-Raudah ada keterangan, sudah selayaknya dia tidak diizinkan masuk. Ulama selain Imam Nawawi berpendapat,
kita tidak dibolehkan memberi izin kepadanya jika untuk keperluan tidur, makan, dan sejenisnya. Al-Fariki berkata dengan makna yang sama. Masuk masjid untuk mempelajari matematika, bahasa, dan semisalnya dibolehkan. Jika tidak dikhawatirkan membahayakan masjid, tidak mengotori masjid, dan tidak mengganggu orang-orang yang menunaikan sholat. Menurut pendapat saya, di antara hal yang mengganggu dan mengundang fitnah bagi orang-orang yang menunaikan sholat di masjid adalah para wanita kafir dengan pakaian mereka. Oleh karena itu, masuk masjid dengan tujuan makan dan tidur di dalamnya termasuk haram. Kedua, memperlakukan baik para utusan dan mereka yang minta jaminan keamanan. Utusan datang untuk mewakili kaumnya dan biasanya terdiri dari beberapa orang. Adapun orang yang meminta perlindungan adalah dia yang datang seorang diri meminta suaka di negeri Islam. Dia dapat belajar dari kaum muslimin mengenai Islam. Orang yang meminta perlindungan harus disambut dan dilindungi sebagaimana Allah perintahkan. Sampaikan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan keamanan seperti yang dia inginkan. Allah berfirman, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian hantarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Quran Surah At-Taubah ayat 6. Para utusan yang menemui penguasa kaum muslimin juga memiliki ketentuan hukum sendiri, yaitu sebagaimana perlakuan terhadap mereka yang meminta perlindungan serta sebagaimana perlakuan Rasulullah terhadap mereka. Anda bisa lihat sendiri bagaimana Rasulullah memperlakukan para utusan suku Sakif ketika mereka datang dan menginap di Madinah. Ketiga, hendaklah orang yang paling berhak memegang kekuasaan itu mereka yang paling mengerti Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan Utsman bin Abul Ash untuk memimpin suku Sakif. Rasulullah kagum ketika melihat Utsman begitu semangat dan gigih untuk mengetahui dan memahami Al-Quran saat dia tinggal bersama utusan suku Sakif lainnya di Madinah. Mengapa harus orang yang paling mengerti Al-Quran dan paling paham mengenai Islam? Mengapa ini menjadi syarat? Karena memegang tampuk kekuasaan bukan semata soal kekuasaan. Seorang penguasa mempunyai tanggung jawab terhadap agama rakyatnya, seperti menegakkan hukum dan masyarakat Islam. Keempat, keharusan menghancurkan berhala dan patung. Kita wajib menghancurkan berhala di satu daerah, walaupun tak ada yang menyembahnya di daerah tersebut. Pasalnya, hukum mengenai hal ini umum dan mencakup segala kondisi karena keumuman dalil yang ada. Dalilnya adalah perintah Rasulullah untuk menghancurkan berhala yang baru saja dikeluarkan dari Ka'bah. Walaupun berhala-berhala itu tidak disembah sebagaimana berhala-berhala lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa membuat patung dengan segala macam jenisnya merupakan perbuatan terlarang. Kami cukupkan pembahasan mengenai para utusan suku Sakif ini. Karena para utusan lain tidak ada kaitannya dengan pembahasan topik ini. Perlu diketahui, para utusan yang datang menemui Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu orang-orang musyrikin dan kalangan ahli kitab. Utusan dari kalangan musyrikin pada umumnya memeluk Islam. Mereka tidak diperbolehkan pulang kecuali sudah membawa cahaya keimanan dan tauhid untuk mereka sampaikan kepada kaum mereka. Adapun ahli kitab ada yang masih memeluk agama masing-masing, seperti mereka yang memeluk agama Nasrani dan Yahudi. Utusan yang datang mewakili Nasrani Najran terdiri dari 60 pria. Mereka tinggal di Madinah selama beberapa hari. Rasulullah dan mereka saling berdebat mengenai Nabi Isa alaihi salam dan keesaan Allah. Akhirnya Rasulullah membacakan ayat berikut, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad,
marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Quran Surah Ali Imran ayat 59-61. Ketika utusan ahli kitab menolak mengakuinya, Rasulullah mengajak mereka untuk bermubahalah sebagaimana yang Allah perintahkan. Rasulullah pulang ke rumah dan kembali lagi bersama Hasan, Husain, dan Fatimah untuk mubahalah. Pimpinan mereka yang bernama Syurahbil bin Wada'ah menolak bermubahalah. Dia memperingatkan para sahabatnya akibat mubahalah. Mereka menemui Rasulullah agar dia memutuskan perkara ini. Dengan sikapnya yang demikian, Rasulullah menyudahi permasalahan ini dan mewajibkan mereka membayar jizyah. Dia juga menulis perjanjian terkait hal ini. Surat perjanjian itu mengandung ketentuan, jika mereka membayar jizyah sesuai dengan yang disepakati, mereka dibiarkan memeluk agama mereka, dengan syarat tidak berkhianat dan tidak memakan riba. Islamnya Adi bin Hatim. Mulanya Adi bin Hatim pemeluk Nasrani. Dia putra Hatim al-Jawad yang sangat terkenal dan sekaligus seorang pemimpin yang disegani di tengah kaumnya. Ketika mendengar berita tentang Rasulullah dan dakwahnya, dia membenci Rasulullah. Dia tinggalkan kaumnya dan pergi menemui orang-orang Nasrani Syam. Adi berkata, "Aku benci kedudukanku di sana, melebihi kebencianku terhadap Rasulullah. Seandainya aku menemuinya, jika dia seorang raja atau pendusta, itu tidak membuatku takut. Namun jika dia berkata benar, aku akan mengikutinya. Aku pergi keluar dan ingin bertemu Rasulullah di Madinah. Aku menemuinya dan dia sedang berada di masjidnya. Aku mengucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya, 'Siapa laki-laki ini?' Aku menjawab, 'Adi bin Hatim.' Rasulullah berdiri dan mengajakku pergi ke rumahnya. Demi Allah, beliau benar-benar mengajakku ke rumahnya. Tiba-tiba seorang wanita lemah dan tua menemuinya. Wanita itu minta agar Rasulullah berhenti. Beliau berhenti di hadapannya cukup lama. Wanita itu berbicara panjang lebar mengenai kebutuhannya. Aku berkata dalam hati, 'Demi Allah, raja seperti apakah dia ini?' Kemudian kami kembali meneruskan perjalanan dan sampai di rumah. Beliau mencari sebuah bantal dan menyerahkannya kepadaku sambil berkata, 'Duduklah di atasnya.' Aku menjawab, 'Bagaimana dengan Anda?' 'Duduklah di atasnya.' Beliau berkata, 'Anda yang lebih utama.' Aku duduk di atas bantal yang beliau sediakan dan beliau duduk tanpa alas apapun. Aku berkata dalam hati, 'Demi Allah, raja seperti apakah beliau ini?' Kemudian beliau bertanya, 'Wahai Adi bin Hatim, tahukah engkau Tuhan selain Allah?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Tahukah engkau sesuatu yang lebih besar daripada Allah?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya, 'Bukankah engkau Rukusiyah, yakni satu kaum yang memiliki agama perpaduan antara Nasrani dan Sabi'iyah?' Aku menjawab, 'Benar.' Beliau bertanya lagi, 'Bukankah engkau hidup di tengah-tengah kaummu dengan praktik mirbah?' Aku menjawab, 'Benar.' Beliau berkata, 'Hal itu tidak dibolehkan agamamu.' Aku berkata, 'Demi Allah, benar.' Beliau berkata, 'Wahai Adi bin Hatim, sepertinya yang menghalangimu masuk agama ini adalah pandanganmu terhadap kebutuhan harta pemeluknya. Demi Allah, sebentar lagi harta akan berlimpah ruah di tengah-tengah umat Islam, sehingga tidak ada seorang pun yang membutuhkannya. Selain itu, yang menghalangimu masuk agama ini adalah pandanganmu terhadap banyaknya musuh mereka dan sedikitnya jumlah mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar berita bahwa seorang wanita berangkat mengendarai untanya dari Qadisiyah tanpa rasa takut mengunjungi Baitullah ini. Yang juga menghalangimu masuk agama ini adalah engkau menyaksikan bahwa raja dan penguasa bukanlah dari kalangan mereka. Demi Allah,
sebentar lagi engkau akan mendengar berita mengenai istana-istana putih dari Babilonia yang kutaklukkan. Adi bin Hatim berkata, aku pun memeluk Islam. Petikan pelajaran. Kedatangan Adi bin Hatim menemui Rasulullah dan pernyataan Islamnya ini bertepatan dengan kedatangan para utusan dari berbagai penjuru. Oleh karena itu, kami memasukkan kedatangannya berbarengan dengan rombongan utusan lainnya. Kami memisahkan pembahasan Adi bin Hatim dari rombongan utusan lainnya, karena ada hal penting yang perlu dibahas terkait akidah Islam. Anda bisa melihat bagaimana kepribadian Rasulullah di hadapan Adi bin Hatim. Beliau berwibawa dan jelas. Sikapnya jauh dari seorang penguasa yang biasanya menunjukkan kesombongannya. Beliau hanya menunjukkan bahwa dirinya utusan Allah untuk seluruh manusia. Inilah dasar kemunculan keimanan Adi bin Hatim. Oleh karena itu, kita patut memperhatikan hal-hal yang telah disaksikan Adi bin Hatim. Kita juga mesti mengambil pelajaran sebagaimana Adi bin Hatim mendapatkan pelajaran. Sehingga keimanan kita pada kenabian Nabi Muhammad kian bertambah. Perhatikanlah sejenak kepribadian Rasulullah yang dilukiskan Adi bin Hatim. Dia menyaksikan, terkesan dan dari sanalah muncul keimanannya. Adi bin Hatim berkata, demi Allah, dia benar-benar mengajakku ke rumahnya. Tiba-tiba seorang wanita lemah dan tua menemuinya. Wanita itu minta agar Rasulullah berhenti. Dia berhenti di hadapannya cukup lama. Wanita itu berbicara panjang lebar mengenai kebutuhannya. Aku berkata dalam hati, demi Allah, raja seperti apakah dia ini? Memang benar, umumnya penguasa itu amat tamak, gila kekuasaan dan ingin sekali dihormati. Kesabaran mereka amat tipis dan cepat sekali bosan. Bagaimana dengan Rasulullah? Tabiatnya begitu mengagumkan di setiap keadaan. Perhatikan sikapnya di tengah-tengah para sahabatnya, seperti ketika beliau berada di tengah majelisnya. Taraf hidupnya tidak pernah beranjak dari golongan orang-orang fakir dan miskin. Kondisinya yang fakir dan miskin ini sampai beliau berpisah dengan dunia dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasianya? Bukankah beliau bisa memiliki kekayaan yang melimpah dan tidak seorang pun dapat menandinginya? Namun beliau sudah merasa cukup dengan gelar kenabian yang disandangnya. Karena kenabian inilah Allah memuliakannya. Kemudian kami kembali meneruskan perjalanan dan sampai di rumah. Kami masuk. Beliau mencari sebuah bantal dan menyerahkannya kepadaku sambil berkata, duduklah di atasnya. Aku menjawab, bagaimana dengan Anda? Duduklah di atasnya. Rasulullah berkata, Anda yang lebih utama. Aku pun duduk di atas bantal yang beliau sediakan dan beliau duduk tanpa alas apapun. Aku berkata dalam hati, demi Allah, raja seperti apakah beliau ini? Adi bin Hatim merupakan orang terpandang di kaumnya. Dia mengira akan menemukan sesuatu yang berharga di rumah Rasulullah. Namun dia dikejutkan oleh pemandangan yang sebaliknya. Dia mendapati Rasulullah duduk tanpa alas di hadapannya. Ternyata Rasulullah tidak seperti yang dia bayangkan. Kalau seperti ini, apakah ada niat untuk mencari kekayaan dan kedudukan di balik dakwah Rasulullah? Rasulullah menggambarkan kepada Adi bin Hatim bagaimana Islam dan kaum muslimin pada masa depan. Beliau berkata kepada Adi bin Hatim, sebentar lagi harta akan berlimpah ruah di tengah-tengah mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang membutuhkannya. Benar ucapan Rasulullah ini. Terbukti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengutus amil zakat untuk mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak di seluruh penjuru Afrika. Namun amil itu kembali lagi dengan membawa harta zakat, karena tidak ada seorang pun yang berhak menerimanya. Rasulullah juga berkata kepada Adi bin Hatim, demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar berita tentang seorang wanita yang berangkat mengendarai untanya dari Qadisiyah tanpa rasa takut mengunjungi Baitullah ini. Benarlah ucapan Rasulullah ini. Area kekuasaan Islam benar-benar aman.
Tidak seorang pun yang menempuh perjalanan yang merasa tidak aman, tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Domba tidak takut pada serigala, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis lainnya. Rasulullah berkata kepada Adi, "Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar berita mengenai istana-istana putih dari Babilonia yang kutaklukkan." Benar perkataan Rasulullah ini. Kami mendengar dan menyaksikan. Segala puji bagi Allah yang mewujudkan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adi bin Hatim menyaksikan kemuliaan kenabian. Hal ini dia lihat dari hidup dan kehidupan Rasulullah. Nilai kenabian ini juga tampak dari berbagai hadis dan ucapannya yang terbukti dalam kehidupan selanjutnya di berbagai peristiwa. Inilah alasan mengapa Adi memeluk Islam dan meninggalkan kemewahan yang dilekatkan kaumnya. Jika seorang pemikir memiliki akal, dia tentu punya kebebasan dalam mengamati. Maka tidak ada alasan baginya untuk lari dari kebenaran dan keimanan, meskipun jalannya berat dan berliku. Berbeda bila kebebasan berpikir dan kejernihan akal telah hilang dan digantikan kedengkian dan hawa nafsu yang merajai diri. Bila hal ini yang terjadi, kebatilanlah yang menjadi pilihan, kebodohan menjadi akrab pada dirinya. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang Engkau seru kami kepadanya dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan Engkau ada dinding, karena itu lakukanlah sesuai kehendak-Mu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami." Quran Surah Fussilat ayat 5. Para utusan yang Rasulullah kirim kepada umat manusia untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Utusan dari berbagai suku atau kabilah menemui Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka. Adapun Rasulullah mengirim berbagai utusan ke seantero wilayah, terutama Jazirah Arab bagian selatan, untuk mengajar tentang berbagai prinsip Islam dan hukum-hukumnya. Islam telah tersebar di berbagai daerah di Jazirah Arab. Oleh karena itu, muncullah tuntutan dan kebutuhan guru dan dai yang dapat menjelaskan kepada mereka mengenai Islam, sehingga keyakinan mereka terhadap Islam semakin kukuh. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Najran untuk menyeru penduduk di sana agar memeluk Islam. Dia juga ditugaskan untuk mengajar berbagai prinsip dan hukum-hukum Islam. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Rasulullah mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Rasulullah menyebarkan kedua sahabatnya ini ke sudut-sudut negara Yaman. Rasulullah berpesan kepada mereka berdua, "Permudah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan kabar yang membuat mereka lari." Rasulullah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Engkau akan menemui kelompok ahli kitab. Jika bertemu mereka, serulah mereka agar mahu bersaksi bahwa tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Jika mereka mentaatimu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan akan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka mentaatimu, berhati-hatilah engkau. Takutlah pada doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah." Dalam Musnad Imam Ahmad menjelaskan bahwa Rasulullah keluar bersama Mu'az ke tengah kota. Beliau berwasiat, sedangkan Mu'az berada di atas hewan tunggangannya. Rasulullah berjalan kaki sambil menuntun hewan tunggangannya. Kemudian beliau berkata, "Wahai Mu'az, engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku." Mu'az menangis karena akan berpisah dengan Rasulullah. Mu'az tinggal di Yaman hingga setelah Rasulullah wafat. Petikan pelajaran. Hal terpenting yang patut dipahami setiap muslim adalah mengajak pada Islam. Mengajar prinsip dan hukum-hukumnya bukan hanya tugas para rasul dan orang-orang yang diutus Rasulullah agar menyampaikan, menyebarkan,
dan mengajarkan Islam merupakan tugas setiap muslim di setiap masa dan waktu. Hal ini tidak mudah sebagaimana dibayangkan kebanyakan orang. Tidak cukup bila kita hanya mengaku bahwa kita Islam. Tidak cukup pula bila Islam ditempatkan pada sebagian urusan dan perbuatan-perbuatan sederhana semata. Pada awalnya, Islam merupakan sesuatu yang pokok. Kemudian, bersama berjalannya waktu Islam berubah menjadi adat dan kebiasaan semata tanpa ada ruhnya. Tidak cukup seseorang memeluk Islam untuk dirinya sendiri, kemudian menutup diri dari orang-orang lain yang ingin tahu tentang Islam. Tanggung jawab terhadap Islam tidak akan beranjak dari pundak kaum muslimin, hingga mereka mahu melaksanakan kewajiban dakwah dan memberi kabar gembira tentang dakwah. Bepergian ke segala penjuru, desa dan negara dapat dilakukan dalam rangka menyebarkan Islam. Dakwah merupakan amanah yang Rasulullah letakkan di atas pundak kita. Ini kewajiban yang tiada henti dan senantiasa wajib di setiap tempat dan waktu. Para ulama dan imam mazhab yang empat telah sepakat bahwa melaksanakan kewajiban dakwah di dalam negeri tempat kaum muslimin tinggal merupakan fardu kifayah. Kewajiban ini senantiasa melekat pada setiap muslim hingga ada sekelompok orang telah melakukannya dan dakwah Islam sudah tersebar di seluruh dunia. Di segala penjuru, ada dai yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Dai ini menyampaikan dakwah berdasarkan hujah dan dalil keimanan. Hujah dan dalil yang digunakan mampu melenyapkan keraguan-raguan dan kebimbangan seseorang. Seluruh kegiatan sekelompok dai ini harus mencukupi tuntutan kebutuhan mereka. Sebaliknya, jika kelompok yang dibutuhkan itu tidak ada di satu negeri, seluruh kaum muslimin berdosa. Benarlah pendapat yang dilontarkan jumhur fuqaha dan imam mazhab bahwa kewajiban ini bukanlah menjadi tanggung jawab kaum laki-laki saja. Tanggung jawab ini berlaku umum, mencakup laki-laki dan perempuan, orang merdeka serta budak, dengan catatan, selama mereka termasuk orang-orang yang terkena taklif dan mampu melaksanakan kewajiban dakwah, sesuai dengan batas kemampuan dan sarana yang mereka gunakan. Wasiat Rasulullah kepada Mu'az dan Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan adab seorang dai yang menyeru untuk menyembah Allah semata. Mempermudah dan bukan mempersulit, memberi kabar gembira harus lebih banyak daripada ancaman dan peringatan. Itulah ajaran Rasulullah kepada utusannya. Secara nyata, dapat dilihat ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'az. Hendaknya ini adalah hal pertama yang disampaikan agar masyarakat mahu mengucapkan dua kalimat syahadah. Jika mereka mentaatinya, serulah agar mereka mahu menegakkan sholat. Jika mereka mentaatinya, serulah mereka untuk menunaikan zakat. Hanya saja bentuk mempermudah dan memberi kabar gembira ketika berdakwah tidak boleh melewati batas-batas yang telah disyariatkan Islam dan yang dibolehkan. Bukan termasuk mempermudah dalam berdakwah bila ada orang yang menukar sebagian hukum Islam atau mempermainkan pemahaman dan ide-ide Islam. Di antara adab berdakwah kepada Allah juga adab dalam memerintah dan mengatur kekuasaan adalah berhati-hati dengan perkara penggelapan uang. Terlebih mencuri. Ini termasuk jenis kezaliman yang berbahaya. Hal ini terlihat berbahaya bila orang yang dizalimi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang pengutusan Mu'az ke Yaman, Rasulullah benar-benar memberi pesan agar tidak jatuh pada perbuatan zalim. Isi pesan itu, takutlah pada doa orang yang dizalimi. Tidak ada satupun penghalang antara dia dan Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, Rasulullah tinggal di Madinah selama 9 tahun, tetapi selama itu pula beliau belum pernah berhaji. Pada tahun ke-10, barulah Rasulullah mengumumkan kepada khalayak bahwa beliau segera menunaikan haji. Berbondong-bondong orang ke Madinah dengan maksud yang sama, yaitu mengikuti dan melaksanakan haji seperti halnya Rasulullah. 5 malam sebelum Zulqa'dah berakhir, beliau meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Jabir mengatakan, ketika Rasulullah telah menyiapkan untanya untuk berangkat,
Sejauh mata memandang aku melihat di depan Rasulullah banyak orang, jumlah yang sama juga di belakangnya, di kanan dan kirinya. Jadi, beliau sang pengemban wahyu, berada di tengah-tengah kami. Para perawi berbeda pendapat soal penentuan hari keluarnya Rasulullah. Ibnu Hazm menyebutkan hari Kamis, sedangkan perawi lainnya menyebutkan bahwa beliau meninggalkan Madinah pada hari Jumat. Namun, pendapat yang sahih sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam tabakatnya bahwa beliau keluar pada hari Sabtu. Pendapat ini dikuatkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kamis adalah hari awal Zulhijjah, dan jumlah hari Zulqa'dah pada tahun itu 29 hari. Perawi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah meninggalkan Madinah 5 hari sebelum Zulqa'dah berakhir beranggapan bahwa jumlah hari pada bulan tersebut 30 hari. Para perawi berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa saat itu Rasulullah berihram dengan niat haji ifrat, yakni hanya melaksanakan haji. Perawi lain mengatakan bahwa Rasulullah berihram untuk melaksanakan haji qiran, yakni meniatkan haji dan umroh sekaligus. Yang lain mengatakan Rasulullah berihram dengan niat melaksanakan haji tamattu, yakni melaksanakan umrah lebih dahulu kemudian melaksanakan haji secara sendiri-sendiri. Rasulullah memasuki Makkah melalui wilayah Qida, bagian atas Makkah lalu menuju pintu Bani Syaibah. Ketika melihat Baitullah, beliau berdoa, "Ya Allah, tambahkan bagi rumahmu ini kemuliaan, keagungan, dan kebesaran. Tambahkan pula kemuliaan, keagungan, dan kebesaran serta kebaikan bagi orang-orang yang memuliakannya dengan melakukan haji dan umroh." Setelah itu, Rasulullah melaksanakan haji. Rasulullah juga mengajari orang-orang yang menyertainya tata cara pelaksanaan haji dan hal-hal yang disunahkan selama melaksanakan haji. Pada hari Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya yang sedang berkumpul di sekelilingnya. Berikut petikannya, "Hai manusia, dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan. Bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian di tempat ini, setelah tahun ini, selamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta-harta kalian adalah haram dizalimi siapapun di antara kalian, sebagaimana haramnya dinodai hari ini, pada bulan ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, sesungguhnya segala perkara jahiliyah berada di telapak kakiku, yakni dibatalkan, dan darah jahiliyah juga dibatalkan. Dan sesungguhnya yang pertama aku hapus dari darah kami adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits, yakni Ibnu Abdul Muthalib. Dahulu dia menyusu kepada Bani Sa'ad kemudian dia dibunuh Huzail. Sesungguhnya riba jahiliyah dihapus, dan riba yang pertama dihapuskan adalah riba kami, riba Al-Abbas bin Abdul Muthalib, semua riba itu dihapus. Wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus asa karena tidak disembah lagi di bumi kalian ini selamanya. Namun, jika ditaati pada perkara lainnya, ia akan membuat kalian rela terhadap perbuatan yang kalian anggap hina. Berhati-hatilah kalian dengan setan dalam menjalankan agama kalian. Wahai manusia, sesungguhnya riba nasiah itu adalah tambahan dalam kekafiran. Hal itulah yang telah membuat orang-orang kafir semakin sesat. Mereka menghalalkannya selama 1 tahun lalu mengharamkannya 1 tahun berikutnya. Mereka ingin menginjak-injak apa yang telah Allah haramkan. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan olehnya. Sesungguhnya zaman itu telah berputar sebagaimana mestinya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rejab, yang terdapat antara bulan Jumada al-Akhirah dan Sya'ban. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Karena kalian telah mengambil mereka dengan pengamanan dari Allah, dan kalian juga telah meminta kehalalan kemaluan mereka dengan menggunakan kalimat Allah. Sesungguhnya kalian memiliki hak atas mereka,
dan mereka pun memiliki hak atas kalian. Mereka berkewajiban menjaga tempat tidur kalian dari orang-orang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka tanpa melukai. Dan mereka juga berhak mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian dengan cara yang baik. Renungkanlah, wahai manusia, perkataan yang telah aku sampaikan kepada kalian. Aku juga meninggalkan sesuatu untuk kalian. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengannya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Wahai manusia, dengarkan dan taatilah pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya cacat dari bangsa Habasyah, selama dia menegakkan Al-Quran di antara kalian. Hamba sahaya kalian, berilah mereka makanan dari makanan kalian, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Jika mereka melakukan satu dosa yang kalian enggan memaafkannya, juallah mereka. Wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian menyiksa mereka. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku dan pahamilah. Ketahuilah bahwa setiap muslim bersaudara dengan muslim lainnya, dan bahwa sesama muslim itu saling bersaudara, sehingga tidak halal bagi seorang pun mengambil milik saudaranya kecuali dengan cara yang baik. Janganlah menzalimi diri kalian. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikannya? Kalian pasti akan bertemu Tuhan kalian, maka janganlah kalian kembali sesat setelah ketiadaanku dengan saling menzalimi satu sama lain. Ketahuilah bahwa setiap yang hadir wajib menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir, semoga di antara orang yang mendengarkannya ada yang lebih memahaminya. Kalian juga akan ditanyai tentang aku, lalu apa yang kalian akan katakan? Mereka menjawab, kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan dan menasihatkan kami. Kemudian, Rasulullah menunjuk dengan telunjuknya ke arah langit lalu kepada orang banyak sembari berkata, Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Rasulullah tetap berada di Arafah hingga matahari terbenam. Setelah itu, beliau beranjak menuju Musdalifah sambil memberikan isyarat dengan tangan kanannya, Wahai manusia, diam, diam. Di Musdalifah Rasulullah melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Rasulullah menginap di Musdalifah. Sebelum matahari terbit, beliau bertolak menuju Mina untuk menunaikan jumroh Aqobah menggunakan 7 butir kerikil. Rasulullah takbir pada setiap satu lemparan butir kerikil. Setelah itu, Rasulullah menuju tempat penyembelihan lalu menyembelih 36 ekor hewan, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib hingga mencapai 100 ekor. Kemudian, beliau menaiki kendaraannya menuju Makkah untuk tawaf ifadah. Beliau juga menunaikan sholat zuhur di sana. Lalu Rasulullah mendatangi Bani Abdul Muthalib yang sedang memberikan minum dari air Zam-Zam kepada orang-orang dan bersabda, Menimbalah kalian, wahai Bani Abdul Muthalib. Sekiranya manusia tidak mengizinkan kalian menimba, niscaya aku yang turun dan menimba bersama kalian. Maka mereka pun memberikan kepadanya 1 gayung air Zam-Zam, lalu Rasulullah meminumnya. Setelah itu, beliau kembali ke Madinah. Petikan pelajaran. Pertama, jumlah haji Rasulullah dan waktu disyariatkannya haji. Ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah pernah melakukan haji selain haji ini dalam Islam. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berhaji 3 kali sebelum hijrah ke Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, pendapat ini didasarkan pada jumlah utusan Ansor ke Aqobah di Mina setelah haji. Kali pertama datang mereka melakukan perjanjian. Pada kali kedua mereka melakukan baiat yang disebut Baitul Aqobah pertama. Kemudian mereka datang lagi untuk ketiga kalinya, lalu mereka melangsungkan baiat yang kedua. Di antara mereka ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan haji setiap tahun sebelum hijrah ke Madinah. Namun, betapapun banyak pendapat, yang pasti ibadah haji mula-mula diwajibkan pada 10 Hijriah. Sebelum itu,
haji belum diwajibkan dan Nabi Muhammad juga tidak pernah melaksanakan haji setelah haji wada. Oleh karena itu, kebanyakan sahabat menyebutkan bahwa haji ini merupakan hajatul Islam, yakni haji pertama dalam Islam atau hajatul Rasulillah, yakni haji wajib yang dilaksanakan Rasulullah. Dan nama ini pula lah yang Imam Muslim gunakan sebagai judul hadis yang beliau riwayatkan. Di antara dalil-dalil yang mendukung pendapat ini adalah kisah yang diriwayatkan As-Syaikhan, yakni Bukhari dan Muslim tentang berita utusan Abdul Qais yang datang menemui Rasulullah. Dalam riwayat itu, disebutkan bahwa mereka berkata kepada Rasulullah, "Sampaikan kepada kami perintah yang jelas, yang dapat kami sampaikan pula kepada orang-orang di belakang kami, yang dengannya kami masuk surga." Rasulullah bersabda, "Aku perintahkan kepada kalian 4 hal, dan aku larang kalian 4 hal." Rasulullah kemudian menyebutkan 4 hal yang beliau perintahkan satu persatu. "Aku perintahkan kalian beriman kepada Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menyerahkan 1/5 dari harta rampasan yang kalian dapatkan." Tampaknya Rasulullah menyebutkan perintah beriman hanya sebagai tambahan semata, karena perintah itu telah mereka kenal. Beliau menyebutkannya kembali hanya untuk mempertegas dan menjelaskan kepada mereka bahwa iman adalah dasar diterimanya 4 hal yang disebutkan setelahnya. Utusan ini datang kepada Rasulullah pada tahun ke-9 Hijriah. Sekiranya haji sudah diwajibkan kala itu, pasti Rasulullah menyampaikannya kepada mereka sebagai salah satu perintah yang harus mereka laksanakan. Kedua, makna haji Rasulullah. Haji Rasulullah memiliki syarat makna terkait kelangsungan dakwah Islam, kehidupan Rasulullah dan aturan Islam secara umum. Kaum muslimin telah belajar dari Rasulullah tentang sholat, puasa, dan zakat, serta hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dan kewajiban-kewajiban mereka. Yang belum Rasulullah lakukan adalah mengajarkan kepada mereka tata cara pelaksanaan ibadah haji setelah perilaku-perilaku jahiliyah yang turun-temurun dilakukan pada musim haji dihilangkan, seperti saling menghalangi, saling meneriaki, dan tawaf dalam keadaan telanjang. Semua itu telah dipendam dalam-dalam seiring terkuburnya patung-patung, dan disucikannya Baitul Haram dari perilaku keji yang demikian itu. Seruan berhaji ke Baitullah akan terus menggema hingga hari kiamat. Ianya adalah seruan bapak para nabi, Ibrahim alaihi salam berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, ibadah ini telah dinodai berbagai bentuk penyimpangan jahiliyah, kesesatan dalam bentuk menyembah patung-patung, kebatilan, dan perilaku-perilaku kekafiran dan kemusyrikan. Islam datang untuk mencuci semua daki yang menempel pada ibadah mulia ini, kemudian mengembalikannya pada kemurnian dan kesuciannya dengan cahaya tauhid, yang tegak di atas ubudiyah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah mengumumkan kepada orang banyak bahwa beliau segera melaksanakan haji menuju Baitul Haram. Karena itu pula, manusia berbondong-bondong mengikuti Rasulullah guna mempelajari tata cara pelaksanaan haji yang sahih, agar mereka tidak terjebak perilaku-perilaku jahiliyah yang buruk. Tampaknya, Rasulullah telah diberi tanda-tanda bahwa misinya di dunia ini segera berakhir. Beliau telah melaksanakan amanah yang diembannya. Bumi Jazirah Arab telah makmur dengan tanaman tauhid. Islam telah tersebar luas mengisi hati-hati dan sanubari-sanubari di setiap tempat. Manusia yang saat ini semakin banyak dan tersebar di berbagai belahan dunia, sungguh sangat rindu bertemu Rasul mereka, mengambil faedah dan meminta nasihat darinya. Demikian pula Rasulullah. Beliau pun rindu untuk bertemu dengan mereka semua, terutama yang baru masuk Islam, yang berasal dari berbagai wilayah Jazirah Arab. Mereka yang memang belum mendapatkan kesempatan yang cukup bertemu Rasulullah. Sesungguhnya kesempatan yang paling indah dan terbesar adalah pertemuan antara umat dan Rasulnya, saat haji di Baitul Haram, di Padang Arafah, di bawah naungan syiar di antara syiar-syiar Islam yang agung.
Sungguh jelas dalam pengetahuan Allah dan ilham yang diberikan kepada Rasul-Nya bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan perpisahan sekaligus untuk menyampaikan wasiat. Rasulullah juga ingin bertemu sekelompok kaum muslimin yang datang sebagai bukti hasil perjuangan Rasulullah selama 23 tahun. Untuk menjelaskan kepada mereka ajaran dan aturan-aturan Islam dalam bentuk ungkapan yang padat dan nasihat yang singkat. Ungkapan dan nasihat yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam dan dibalut dengan kecintaan terhadap umatnya. Rasulullah juga ingin menerawang dari wajah-wajah mereka gambaran keturunan dan generasi mereka yang datang berikutnya. Beliau ingin nasihat dan wasiat yang beliau sampaikan dapat pula sampai kepada mereka yang masih di balik batas-batas zaman dan di belakang dinding-dinding generasi. Itulah beberapa makna yang terkandung dalam Haji Rasulullah Haji Wada, yang batang tubuhnya dapat Anda lihat dalam khutbah Rasulullah yang telah disampaikan di Lembah Urnah pada hari Arafah. Ketiga, beberapa renungan dalam khutbah Haji Wada. Demi Allah, betapa indah untaian kata-katanya. Itulah ungkapan untuk untaian kata-kata yang disampaikan Rasulullah di Padang Arafah. Di sana beliau mengungkapkan khutbah kepada setiap generasi dan zaman. Beliau lakukan itu setelah menyampaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan dakwah kepada Tuhannya selama 23 tahun tanpa lelah. Demi Allah, sungguh itulah waktu terindah, yaitu waktu berkumpulnya ribuan manusia yang saling mengasihi satu sama lain di sekitar Rasulullah. Mereka khusyuk dan tunduk, sekalipun sebelum itu mereka kaum yang saling berperang dan bermusuhan. Ribuan jiwa yang saling terpaut memenuhi seluruh sisi Arafah, sejauh mata memandang, yang terus mengulang-ulang firman Allah, sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari bangkitnya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Quran Surah Al-Ghafir ayat 51. Melalui wajah-wajah mereka, Rasulullah memandang generasi-generasi yang akan datang, memandang kepada dunia Islam yang besar, yang akan mengisi belahan barat dan timur dunia. Beliau kemudian menyampaikan kepada dunia pidato perpisahannya, "Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Bisa jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, selamanya." Dunia pun diam mendengarkan ucapan Rasulullah. Bebatuan, bukit, dan sebagainya hening menyimak pidato perpisahan yang disampaikan melalui lisan Rasulullah setelah selama 63 tahun seluruh dunia terhibur dan bahagia bersamanya. Hari itu, beliau melambaikan tangan perpisahan untuk selamanya, setelah mengemban seluruh perintah Tuhannya dan menanami dunia dengan iman. Sekarang, melalui kalimat-kalimatnya yang singkat, padat, dan tersusun dalam beberapa poin, beliau menyampaikan prinsip-prinsip yang telah beliau perjuangkan selama hidupnya pada dunia. Pertama, Maha Suci Allah, sungguh ini wasiat indah dan mulia. Seolah-olah Rasulullah terilhami oleh bentuk-bentuk penyimpangan yang akan menggelincirkan beberapa kaum dari umatnya seiring berjalannya zaman, mengikuti kaum lain sehingga tersesat, dan menyimpang dari ajaran Islam yang telah Rasulullah ajarkan. Poin penting pertama yang beliau sampaikan, "Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta-harta kalian haram hukumnya dizolimi siapapun di antara kalian hingga kalian menemui Tuhan kalian, sebagaimana haramnya hari dan bulan ini dinodai." Wasiat ini Rasulullah sebutkan kembali pada akhir khutbahnya sembari menegaskan tentang pentingnya memperhatikan hal tersebut. Kalian tahu bahwa setiap muslim bersaudara dengan muslim lainnya, dan bahwa seluruh kaum muslimin itu bersaudara satu sama lain, sehingga tidak seorang pun boleh mengambil kepunyaan saudaranya selain yang diberikan olehnya secara baik. Maka, janganlah menzalimi diri-diri kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikannya? Kita menjawab, tentu, demi Allah, engkau telah sampaikan, wahai baginda Rasulullah. Semoga pada hari ini, kita termasuk orang yang paling pantas menjawab pertanyaanmu itu, sungguh engkau telah menyampaikannya.
Kendati apa yang engkau sampaikan hanya tercatat pada pundak-pundak kami lalai menunaikan hak-haknya. Kedua, tidak terbatas pada wasiat semata. Sebelum menyampaikan wasiatnya, Rasulullah terlebih dahulu menyampaikan sebuah keputusan kepada orang banyak, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya dan orang-orang yang akan datang setelahnya. Keputusannya adalah, ketahuilah, sesungguhnya segala perkara yang termasuk perkara jahiliyah adalah hina. Pertumpahan darah yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah perbuatan hina, dan riba yang dipraktikkan orang-orang jahiliyah adalah perkara yang hina. Apa makna yang terkandung dalam keputusan tersebut? Rasulullah mengatakan bahwa segala hal yang menjadi kebanggaan orang-orang jahiliyah dan telah mereka pertahankan selama ini, mulai dari bentuk fanatisme kesukuan, perbedaan bahasa, ras dan bangsa, memperdaya orang lain dengan berbagai bentuk kezaliman dan perbuatan hina, semua itu tidak pantas dipertahankan dan harus dibuang jauh-jauh. Hari ini, perkara yang demikian itu adalah bangkai yang menjijikkan, dan telah dikubur dalam-dalam oleh syariat Islam di dasar bumi. Dalam kehidupan seorang muslim, perilaku yang demikian itu berada di bawah kaki-kaki mereka. Demikian itu adalah perbuatan keji yang harus ditanggalkan, kebodohan yang harus dijauhkan, dan kegelapan yang harus dienyahkan. Setelah keputusan itu disampaikan, siapakah yang mahu menggali kembali kuburan itu dan mengenyahkan tanah dari bangkai yang menjijikkan itu, lalu menggenggamnya kembali? Orang berakal manakah yang mahu mengambil dan menyentuh kembali kotoran tersebut setelah dibuang? Orang cerdas manakah yang mahu kembali pada ikatan yang telah dihancurkan oleh gelapnya malam, tetapi kemudian dia meraihnya kembali lalu memperbaikinya serta berpegang kepadanya? Perkara-perkara menjijikkan dalam budaya jahiliyah yang telah dibuang jauh oleh Rasulullah dari kehidupan manusia yang semakin maju dalam hal pemikiran dan peradaban. Beliau juga telah menyampaikannya secara luas bahwa perkara-perkara tersebut telah beliau kubur dalam-dalam di bawah kedua kakinya. Sekaligus menegaskan kepada dunia agar dicatat sejarah dan generasi-generasi berikutnya, bahwa siapapun yang mengaku dirinya berpikiran maju lalu kembali pada perilaku-perilaku yang menjijikkan itu, yang telah dikubur dalam-dalam sejak lama, sungguh dia telah tenggelam dalam kesesatan sejarah yang kelam. Ketiga, Rasulullah menjelaskan penetapan waktu sesuai dengan nama-nama bulan yang telah ditetapkan pada setiap bulannya. Beliau menyampaikan hal tersebut karena orang-orang Arab pada masa jahiliyah hingga awal kedatangan Islam telah mempermainkan waktu beserta nama masing-masing dalam waktu yang cukup lama. Dahulu, mereka menetapkan sebagaimana disebutkan Mujahid dan lainnya bahwa haji hanya dapat dilakukan setiap 2 tahun sekali pada bulan yang telah mereka tetapkan sendiri. Mereka menunaikan haji setiap 2 tahun sekali pada Zulhijjah, 2 tahun berikutnya ditunaikan pada Muharram, dan demikianlah seterusnya. Ketika menunaikan haji pada tahun itu, yakni tahun ke-10 Hijriah, bertepatan dengan bulan Zulhijjah, Rasulullah menyampaikan bahwa waktu itu berputar sebagaimana adanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, janganlah kalian bermain-main dengan bulan, mempercepat atau memperlambatnya, dan bahwa tidak ada lagi bulan pelaksanaan haji setelah hari ini di luar bulan yang telah ditetapkan, yaitu Zulhijjah. Ulama lain menyebutkan bahwa dalam hitungan orang-orang musyrikin dahulu, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan ditambah 15 hari. Dengan demikian, haji itu pernah dilaksanakan pada bulan Ramadan, Syawal, dan Zulkaadah, dan seluruh bulan yang ada dalam setahun. Hal ini terjadi akibat adanya penambahan waktu 15 hari. Abu Bakar pernah melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriah pada Zulkaadah karena perhitungan tersebut. Pada tahun berikutnya, saat Rasulullah melaksanakan haji wada, saat itu bertepatan dengan Zulhijjah, yaitu bulan ke-10 pada tanggal 10. Saat itulah Rasulullah mengumumkan bahwa hitungan waktu lama telah dihapus,
dan bahwa 1 tahun itu hanya terdiri dari 12 bulan, tidak ada lagi tambahan setelah ini. Al-Qurtubi mengatakan, pendapat ini sesuai dengan ungkapan Rasulullah bahwa, sesungguhnya waktu itu beredar. Artinya, waktu pelaksanaan haji itu telah kembali pada waktunya yang asli, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaan langit dan bumi, berdasarkan penetapan yang hanya diketahui oleh Allah. Keempat, Rasulullah mewasiatkan agar senantiasa bersikap baik terhadap wanita. Beliau menegaskan dalam kalimatnya yang singkat dan padat tentang penghapusan segala bentuk kezaliman jahiliyah terhadap wanita, sekaligus menetapkan jaminan penegakan hak-hak wanita dan keharusan menghormati kedudukan mereka sebagai manusia sebagaimana dijamin syariat Islam. Penegasannya tentang hal ini sangat tepat, karena di antara kaum muslimin ada orang-orang yang baru masuk Islam dan masih dekat dengan perilaku jahiliyah yang sangat tidak menjunjung tinggi kedudukan wanita dan tidak mengakui hak-hak mereka sebagai wanita. Hikmah lain di balik wasiat ini adalah agar kaum muslimin di setiap level dan generasi memiliki pemahaman yang jelas sehingga dapat membedakan antara memuliakan wanita beserta hak-hak alami yang mereka miliki, yang telah dijamin Islam, dan pemahaman sebagian orang yang menghalalkan segala cara hanya untuk bersenang-senang dengan wanita. Perbuatan terakhir ini sangat dibenci Islam. Kelima, Nabi Muhammad memposisikan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di hadapan dua sumber, tanpa ada yang ketiga. Rasulullah menjamin bahwa siapa yang berpegang teguh pada keduanya maka dia akan aman dari kesengsaraan dan kesesatan. Kedua sumber itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Melalui wasiat ini, Anda mendapati bahwa Rasulullah maju menyampaikan janji dan jaminan ini kepada generasi-generasi berikutnya, bertujuan untuk menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa keharusan berpegang teguh pada kedua sumber ini tidak hanya relevan pada zaman tertentu, sehingga dianggap tidak relevan untuk kemajuan satu peradaban, periode pemerintahan tertentu, atau justru keduanya dikalahkan sumber lainnya. Keenam, Rasulullah menjelaskan dasar-dasar yang harus menghubungkan antara pemerintah, pemimpin, atau khalifah dengan masyarakat luas atau warganya bahwa masyarakat atau orang yang dipimpin harus mendengar dan taat kepada seorang pemimpin, tanpa memandang keturunan, keadaan, dan penampilannya, selama dia berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jika dia menyimpang dari keduanya, kita tidak boleh mendengarkan dan mentaatinya. Tidak ada loyalitas dan ketaatan kepada seorang pemimpin kecuali jika dia berjalan di atas manhaj Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, sekalipun yang memimpin itu orang Habasyah yang cacat, tidak boleh membuatnya berpaling sedikit pun darinya. Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwa tiada kejayaan bagi seorang pemimpin jika dia berpaling dari aturan-aturan kitab Allah dan sunnah nabinya. Kepemimpinan itu juga tidak boleh membuatnya merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa di atas manhaj dan hukum Islam. Pada hakikatnya, dia bukanlah pemimpin yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai pemangku amanah dari kaum muslimin untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar inilah, syariat Islam tidak pernah mengenal perlindungan atau pengistimewaan terhadap salah satu kelompok di antara kaum muslimin dalam hal hukum, undang-undang, dan peradilan. Pada bagian penutup, Rasulullah merasa bahwa beliau telah melepaskan tanggung jawab dakwah dan kewajiban menyampaikannya. Islam telah tersebar luas, kesesatan jahiliyah telah lenyap, dan syariat ilahi telah disampaikan. Wahyu pun diturunkan kepada Rasulullah. Allah mengungkapkan kepada seluruh manusia, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuredai Islam menjadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Karena Rasulullah ingin menjadi lebih tenang dengan kesaksian umatnya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, ketika mereka ditanya, beliau menutup wasiat-wasiatnya dengan sabdanya, kalian pasti akan ditanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan?
Segera terdengar suara menggema dari sekelilingnya. Kami bersaksi bahwa engkau telah sampaikan, laksanakan dan nasihatkan. Saat itu pula, Rasulullah merasa lebih tenang. Beliau ingin meyakinkan dirinya dengan kesaksian itu, yang akan beliau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Rasulullah benar-benar merasa tenang. Cahaya reda tampak bersinar pada kedua matanya. Dengan kedua matanya, Rasulullah memandang ke langit sembari menunjuk dengan telunjuknya ke langit lalu kepada manusia, kemudian bersabda, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kebahagiaan dengan masa muda dan umur yang dihabiskan dalam menyebarluaskan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama beliau juga melihat hasil dari kesungguhan yang beliau lakukan serta umur yang beliau habiskan. Suara-suara telah meninggi dan menggema dengan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kening-kening telah bersujud kepada Allah. Hati selalu rindu dengan kasih sayang Allah. Ketahuilah, Rasulullah tidak pernah sebahagia itu, yaitu saat Rasulullah mengenang keringnya tenggorokan, panjangnya perjalanan, pedihnya cacian, dan gangguan di jalan iman yang telah beliau rintis di bumi Allah. Perindahlah matamu, wahai baginda Rasulullah dengan kebahagiaan dan keceriaan. Nikmatilah hiasan Allah dalam hatimu dengan pujian, kegembiraan, dan keriangan. Demi Allah, kesaksian itu tidak hanya berasal dari ribuan orang yang berkumpul di sekelilingmu saat itu, wahai baginda Rasulullah. Bahkan, kesaksian seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan generasi hingga Allah mewariskan bumi beserta apa yang ada di atasnya, yakni kiamat dengan mulut dan perbuatan mengatakan, "Kami bersaksi wahai Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan, dan menasihatkannya." Semoga Allah memberimu balasan yang lebih baik daripada nabi siapapun. Tanggung jawab dakwah itu, setelah kepergianmu, akan berpindah ke pundak-pundak kami. Namun betapa jauhnya kami sekarang ini dari penegakan hak-hak dakwah. Kami sungguh sangat rindu bertemu denganmu, wahai baginda Rasulullah. Kami memiliki banyak dosa akibat malas, lalai, dan lebih tertarik pada gemerlap kehidupan dunia. Sementara orang-orang yang berada di sekelilingmu adalah sahabat-sahabatmu yang mulia dan gemar berbuat baik. Di dada dan tangan-tangan mereka terdapat kesaksian darah yang telah mereka tumpahkan dan kesungguhan yang telah mereka keluarkan. Dunia mereka letakkan di bawah kaki-kaki mereka demi menolong syariatmu, membela dakwahmu, dan mendukung perjuanganmu. Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kami dan keadaan kaum muslimin seluruhnya, serta membangunkan kami dari mabuk dunia dan godaan syahwat dan hawa nafsu, guna melanjutkan perjuangan dan jihad di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Rasulullah menyempurnakan hajinya, memenuhi perutnya dengan air Zam-Zam, mengajari umatnya tentang manasik, lalu kembali ke Madinah, untuk menyambung lagi upaya jihad di jalan agama Allah yang Maha Agung. Bersambung.